Hey, halo, kembali lagi dengan Jalan Bertekno. Jadi di tangan saya ini adalah smartphone dari Google, yaitu adalah Google Pixel 6a. Jadi buat yang belum tahu nih apa itu Google Pixel, Google Pixel pada intinya adalah smartphone Android yang didesain oleh Google sendiri dan didistribusikan oleh Google sendiri, selaku pihak yang paling aktif dalam mengembangkan Android ya dengan Google Mobile Service. Dan tentunya pada Google Pixel 6a ini ada Android yang benar-benar didesain, dirancang experience-nya sehingga sesuai dengan keinginan Google sepenuhnya. Nah, jadi Pixel 6a ini bisa dibilang dia yang paling budget dari lini Google Pixel 6 ya. Dimana pada tahun lalu itu launching Google Pixel 6 Pro dan Pixel 6. Nah, sebelum saya terlalu jauh ngebahas HP ini, saya harus kasih tahu dulu di depan kalau HP ini tuh tidak resmi dirilis di Indonesia, tapi mungkin Anda kepikiran untuk beli HP ini karena bisa jadi harganya itu masuk akal buat Anda. Jadi begini, kalau Anda cari di Indonesia, itu pasti tidak resmi ya, seperti yang saya sudah bilang. Dan mungkin kalau Anda dapat itu, Anda mungkin bisa dapatnya dari orang yang beli di luar negeri, kemudian dijual di Indonesia. Tapi kalau misalnya nih Anda itu adalah seorang yang mungkin mau jalan-jalan ke luar negeri, misalnya ke Jepang, di mana Anda itu bisa membeli Google Pixel 6a seperti saya dapatnya di Jepang. Dan di Jepang itu harganya sebenarnya relatif murah loh, yaitu cuma 53.900 yen. Dimana kalau dirupiahin ya sekitar 5,6 atau 5,7 juta rupiahan. Dan mungkin Anda kepikiran lagi, nanti kan kalau nyampe Indonesia nggak bisa aktif SIM-nya, nggak bisa aktif mobile datanya, karena nggak ada IMEI-nya. Nah, IMEI itu kan bisa Anda daftarkan begitu Anda pulang ke Indonesia dengan cara dilaporkan ke Bea Cukai. Dan kalau selama Anda di luar negeri itu nggak beli barang-barang lain selain misalnya Google Pixel 6a ini, dan nilainya itu masih di bawah 500 US dollar, itu sebenarnya Anda bisa mendaftarkan IMEI HP Anda yang beli di luar negeri secara gratis ya. Kalau mau tahu lebih lengkapnya soal IMEI, bisa cek video saya yang ini. Paling satu hal yang perlu Anda perhatikan kalau Anda beli HP di Jepang adalah kalau Anda motret, maka ada suara shutternya karena itu harus sesuai dengan regulasi pemerintah Jepang. Mungkin ada caranya untuk menonaktifkan suara itu begitu sampai di Indonesia, tapi sejauh ini saya belum pernah coba. Oke, sekarang kita akan bahas sedikit soal kotaknya ya. Kotaknya itu setipis ini dan bisa dibilang experience unboxing-nya juga biasa aja. Karena cuma ada unit HP-nya, kemudian ada kabel untuk charging, ada dongle untuk sepertinya ini untuk transfer data ya. Kemudian ada SIM removal tool dan juga ada beberapa kitab. Sekarang kita akan masuk ke fisik. Jadi Google Pixel 6a ini bisa dibilang dia nggak terlalu besar ya, dimana dia dimensinya itu 6,1 inci, tapi nggak bisa dibilang compact juga, nggak kayak seperti iPhone SE atau iPhone 12 mini. Dan beratnya pun nggak terlalu berat, cuma 178 gram. Dan referensi lagi, S20 FE itu 190 gram. Google Pixel 6a ini punya frame aluminium ya, dimana ini melingkari Google Pixel 6a ini, dan bagian belakangnya itu plastik. Meskipun plastiknya menurut saya ini sama sekali nggak kerasa murahan. Dan kalau saya nggak browsing kalau ini plastik tuh, ini mungkin saya nggak tahu kalau ini plastik. Secara ukuran ini sudah di ambang batas besar ya, dimana kalau lebih besar dari ini mungkin saya udah terhitung nggak nyaman pakai HP ini. Terus juga sebabnya saya nggak kepikiran sama sekali untuk beli 6 atau 6 Pro yang ukuran itu jauh lebih besar dibandingkan yang ini. Di sisi atas sebelah sini ada satu buah speaker dan satu buah kamera depan. Di sisi belakang ada modul kamera yang housingnya itu horizontal seperti ini ya, dimana kalau untuk 6a itu ada dua modul aja, ada wide dan ultra wide, serta di sebelah sini ada flash. Warna yang saya pilih ini adalah warna sage ya, tapi kalau Anda nggak pengen warna sage yang agak-agak hijau seperti ini, bisa pilih yang charcoal atau chalk. Di sisi sebelah kanan ada tombol power dan tombol volume di bawahnya. Saya sebenarnya nggak terlalu biasa dengan layout seperti ini, saya lebih suka power di bawah, tapi ini suatu hal yang bisa dibiasakan. Lalu di sebelah kanan itu nggak ada apa-apa, nggak ada tombol apa-apa, adanya cuma SIM tray ya di sebelah sini. Dimana ini cuma support single SIM dan satu buah eSIM di dalamnya kalau Anda itu memakai eSIM. Di sisi bawah ada dual speaker dan ada mikrofon, kemudian ada charging port ya, USB Type-C. Dan di sisi atas nggak ada apa-apa selain lubang buat mikrofon. Nah, sekarang kita akan bahas layarnya, di mana layarnya itu punya panel Gorilla Glass 3, jadi udah agak lama sedikit, tapi nggak masalah. Kemudian layarnya itu Full HD dengan panel OLED, serta refresh rate-nya itu masih 60 Hz. Dimana kalau buat saya sih mungkin nggak terlalu masalah ya, cuma untuk Anda yang sudah terbiasa pakai 90 atau 120 Hz mungkin akan merasakan perbedaannya. Ada kabar kalau 6A ini sebenarnya bisa dipacu ke 120 Hz ya, tapi ya by default ada 60 Hz, dan saya juga nggak menemukan setting supaya bisa diganti ke 120 Hz. Tapi overall ini bukan panel yang mengecewakan lah, apalagi secara brightness juga kalau dalam kondisi terang ya, di outdoor itu saya masih bisa dengan jelas melihat layar pada Google Pixel 6a. Yang saya nggak terlalu suka soal layarnya adalah auto brightness saya, dimana tapi kalau buat main game, nah itu kadang kalau saya lagi di ruangan gelap, di gamenya itu ruangannya gelap, itu kadang suka brightness-nya kadang suka turun sendiri, dan begitu terang lagi ke outdoor itu bisa terang lagi.
Nah, itu menurut saya nggak terlalu nyaman ya. Tapi ya, untung auto brightness itu bisa dimatikan. Suara speaker menurut saya oke, dia stereo, cukup kencang dan cukup clear ya. Hanya saja begitu volumenya tinggi itu saya merasa agak-agak tajam ya, dimana clarity-nya itu sudah semakin hilang. Kejelasan suara itu agak sedikit hilang. Tapi overall ini bukan speaker yang mengecewakan sama sekali, apalagi mengingat harganya. Kita akan mulai bahas satu persatu yang unik dari Google Pixel 6a. Jadi kita akan mulai dulu dari prosesornya. Di prosesornya itu bukan Snapdragon, bukan MediaTek, tapi dia adalah Google Tensor. Dimana pada intinya adalah Google Tensor itu prosesor yang didesain oleh Google, tapi sebenarnya basisnya itu masih Exynos. Exynos itu mungkin bukan prosesor yang punya reputasi paling baik ya di dunia mobile phone seperti ini. Tapi kalau dari pengalaman saya pakai Google Tensor dan dikombinasikan dengan Android 13 ini juga, itu performanya smooth aja buat sehari-hari. Jadi buat browsing sosial media, atau chatting, atau buat browsing internet. Nah, bagaimana ceritanya kalau soal game? Jadi Exynos itu memang terkenal dia tidak terlalu bagus kalau soal gaming ya. Nah, bagaimana kalau di Tensor ini? Bisa dibilang kalau gamenya itu kompetitif seperti Apex Legends yang bisa dibilang mungkin agak berat ya. Meskipun dia game online yang kompetitif, itu bisa lancar-lancar aja di settingan kedua terendah ya. Dimana saya masih bisa nembak lalu musuhnya muncul dari mana-mana, nggak ada yang patah-patah, nggak kerasa panas juga. Jadi kalau buat game seperti itu menurut saya masih enak. Nah, masalahnya kalau saya itu masuk ke game yang lebih berat seperti misalnya Genshin Impact, itu saya nggak bisa main dengan nyaman dengan settingan yang default dari Genshin Impact-nya untuk HP ini, dan saya baru bisa nyaman kalau diturunkan ke low. Itu pun setelah main sekitaran 10 menitan itu sudah mulai sedikit patah-patah, meskipun nggak separah kalau saya pakai settingan yang disarankan. Jadi overall, Google Tensor menurut saya oke buat saya pribadi, buat pekerjaan sehari-hari, buat game yang biasa saya mainkan juga masih oke. Hanya saya buat orang yang bener-bener main game berat di HP, mungkin ini bukan prosesor terbaik. Nah, ngomongin soal experience, nggak bisa lepas dari Android yang dipakai di Google Pixel ini. Jadi Google Pixel 6a ini pakai Android 13 dengan user interface Material U ya. Jadi pada intinya Material U itu interface yang didesain oleh Google khusus untuk Pixel, yang saya sendiri secara pribadi suka banget dengan tampilannya karena icon, lalu tema, wallpaper, bahkan tombol-tombol dan notifikasi itu semuanya bisa terlihat kohesif ya. Jadi temanya tuh satu sistem ini kelihatan nyambung. Ya ini mungkin bukan sesuatu yang sangat unik ya, karena brand-brand lain Samsung, Vivo, Oppo pun bisa melakukan seperti itu. Hanya saja implementasi Google menurut saya sangat baik dan saya benar suka. Mau dipakai buat swiping, lalu buat sosial media, buat segala macam, menurut saya Android 13 nggak terasa membebani sama sekali. Sehingga oke. Hanya saja satu hal yang saya kurang suka dari implementasinya Google untuk Pixel 6a ini, itu saya nggak terlalu suka kalau brightness-nya itu dia harus swipe 2 kali. Jadi ini satu swipe lalu swipe lagi, satu kali lagi di sini. Selain itu yang unik dari Pixel adalah kalau ada Android versi terbaru, misalnya nanti ada Android versi 14, salah satu HP yang akan paling pertama dapat Android paling baru adalah seri Pixelnya dari Google. Jadi kalau Anda itu pengen yang paling terdepan ya soal update, Pixel itu bisa jadi salah satu pilihan. Tapi kalau ngomongin soal Pixel, selalu aja ada sentuhan-sentuhan dari Google yang bisa dibilang aneh dan mungkin bisa dibilang juga seringkali ajaib ya. Tapi itu masih berguna untuk kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya yang saya suka itu adalah fitur transcribe dari aplikasi recording. Hello, my name is Joel and I'm going to present my presentation about concrete iteration and how to repair them. Dia bisa secara otomatis menampilkan teks apa yang saya ucapkan ya. Kalau buat saya pribadi ini bisa jadi sangat-sangat berguna dalam momen tertentu. Misalnya saya lagi datang ke presentasi bahasa Inggris, tapi saya nggak bisa dengar secara jelas apa saja yang dibicarakan oleh presenternya. Saya tinggal pakai ini saja, saya duduk di depan, kemudian direkam, kemudian saya bisa ngebaca apa saja yang baru saja dibicarakan, tanpa saya harus ketik ulang atau ambil catatan. Oke, salah satu fitur unik dari Pixel lainnya adalah soal kameranya. Nah, jadi Pixel ini punya 2 buah kamera, satu wide dan ultra wide, di mana sebenarnya sensor untuk kamera wide-nya itu sama dengan sensor yang ada pada Google Pixel 2 sampai Pixel 5. Jadi ini sebenarnya sensor yang bisa dibilang sudah sangat tua. Lain ceritanya dengan Google Pixel 6 yang punya 2 kamera, tapi yang wide-nya itu pakai sensor baru. Sementara untuk Google 6 Pro dia punya lensa telephoto. Tapi apakah artinya kameranya itu jelek? Nah, sebenarnya menurut saya nggak sama sekali. Bisa dilihat di sini ya. Dan hasil fotonya bisa dibilang itu
pixel banget lah. Jadi kontrasnya bagus, exposure-nya relatif merata, dan ada feel HDR secara default ya. Dan menurut saya dibandingkan dengan Google Pixel 2 aja mungkin nggak terlalu jauh bedanya. Dan memang Google itu kan jauh lebih banyak mainnya di sisi tuning software ya. Jadi sensor tua pun kalau dia processingnya bagus masih bisa kelihatan bagus. Bahkan begitu saya pindah ke ultrawide pun kualitas foto yang ditampilkan itu menurut saya nggak terlalu beda jauh lah kualitasnya. Dalam kondisi redup, Pixel juga seperti biasanya masih bisa sangat diandalkan ya. Dan kalau pengen lebih bagus lagi, ada mode night sight yang bisa membantu menerangi bagian yang gelap pada foto tanpa terlihat overblown. Dan pada kamera kembali disematkan trik-trik khusus dari Google, di mana di situ ada fitur seperti Magic Eraser untuk menghapus objek yang tidak kita inginkan. Kemudian ada fitur blur kalau Anda itu pengen fotonya itu bisa blur di bagian background atau titik-titik tertentu. Kemudian juga ada color focus yang bisa bikin fotonya itu hanya berwarna pada bagian tertentu. Dan buat Anda yang penasaran, ini juga bisa diterapkan ke foto-foto yang diambil dengan kamera selain Google Pixel lah. Jadi kalau Anda ambil foto dari kamera lain dan masukin ke Google Pixel 6a itu juga masih bisa diproses. Trik-trik yang sudah saya sebutkan masih bisa dilakukan selama objek yang di fotonya itu sesuai. Nah, bagaimana dengan videonya? Kalau menurut saya, videonya itu sudah jauh lebih baik dibanding Pixel-Pixel sebelumnya ya. Memang sih kalau dari segi detail itu masih kalah dengan iPhone. Apalagi mode juga terbatas sampai 4K 30 fps atau FHD 60 fps saja. Tapi jujur aja ngerekam dengan Google Pixel 6a ini experience-nya menurut saya masih cukup menyenangkan lah. Jadi meskipun kualitasnya bukan yang paling top, saya masih oke lah kalau misalnya disuruh vlogging pakai Google Pixel 6a aja. Terutama karena kualitas mikrofonnya itu menurut saya masih sangat-sangat bagus. Buat Anda yang penasaran bagaimana kualitas rekaman video langsung dari kamera sini kemudian di-post ke Instagram dibandingkan dengan langsung rekam video di Instagram, kalau dari pengamatan saya sepertinya kualitasnya tidak berubah ya. Mungkin ini karena ada processing khusus pada Google Tensor ya. Nah, bagaimana dengan battery life-nya? Jadi battery life-nya itu untuk Pixel 6 Pro dan 6 itu banyak yang mengeluhkan ya, karena tiba-tiba boros ya. Mungkin ini karena tensornya, atau mungkin ada alasan lainnya. Tapi kalau dari pengalaman saya, pakai ini, menurut saya baterainya itu cukup awet lah. Saya pernah pakai Google Pixel 6a sebelum berangkat, dengan kondisi hampir full charge, 95%. Kemudian ke kantor dan pulang, itu hanya habis 50%. Dimana kalau saya dipakai itu memang saya nggak terlalu berat ya, makanya cuma browsing sosial media, foto-foto sedikit untuk pekerjaan. Kalau Anda itu tipikal pengguna seperti itu, menurut saya Google Pixel 6a ini baterainya akan tahan lebih dari 1 hari. Kalau buat main game juga sebenarnya nggak boros-boros banget kok. Kalau saya misalnya main Apex Legends itu, untuk satu match yang kira-kira 12 menitan itu paling habisnya cuma 6%, 7%-an. Yang menurut saya agak lebih concern adalah charging speed-nya ya. Dimana charging speed-nya itu menurut saya bisa dibilang mungkin agak lambat. Karena begini, Pixel 6a ini kan dia nggak datang dengan charger bawaan ya. Jadi saya harus pakai charger lain. Dan charger yang paling bagus yang saya punya saat ini adalah charger MacBook Air. Dimana dengan charger MacBook Air itu saya bisa fully charge Pixel 6a ini di atas 1,5 jam. Dimana untuk baterai 4410 mAh itu menurut saya agak terlalu lama lah. Tapi ini mungkin karena Google itu pengen banget Pixel 6a ini awet ya, karena ini pertama baterainya itu baterai LiPo, dimana baterai ini belakangan cukup sering digunakan untuk HP-HP kelas mid-range. Meskipun ada juga flagship yang pakai LiPo seperti Xiaomi 12S, baterai LiPo itu sebenarnya punya banyak keunggulan, dimana dia itu bisa dibilang cukup ringan, untuk volume yang sama dengan baterai lithium ion biasa. Dia juga cenderung lebih tahan panas, tapi bisa dibilang charge cycle itu lebih rendah ketimbang lithium ion, serta manufacturing cost itu lebih mahal. Tapi kalau ngomong-ngomong soal support, sebenarnya Google Pixel ini bisa disupport oleh Google secara software itu selama 5 tahun ke depan, mana dalam 5 tahun ke depan itu kita akan dapat terus security update, dan untuk major Android versionnya itu bisa dapat sampai 3 kali. Buat Anda yang penasaran, fitur-fitur esensial ini masih ada seperti NFC, kemudian Bluetooth 5.2, kemudian juga ada 5G, hanya saja saya belum pernah coba. Oke, jadi kesimpulannya Google Pixel 6a. Menurut saya ini adalah HP yang benar-benar solid ya, jadi build quality oke, nggak terlalu besar, kameranya mantap, videonya menurut saya masih oke lah, serta user experience menurut saya benar-benar oke. Apakah ini worth it untuk dibeli? Nah, ini menurut saya tergantung berapa harga yang bisa Anda dapatkan ya. Kalau 5 jutaan menurut saya HP ini adalah HP Android terbaik ya, kalau Anda tidak memperhitungkan soal garansi, karena ini tidak dijual resmi di Indonesia. Bahkan untuk 6 atau 7 jutaan pun menurut saya ini masih oke banget secara value ya. Tapi kalau sudah sampai 8, 9, 10, mungkin Anda harus pikir-pikir ulang, karena pertama itu bukan investment yang sedikit ya.
Dan Anda itu kalau Anda beli HP lokal di Indonesia ada Vivo, Oppo dengan Vivo tuh V series atau Oppo itu dengan Reno series ya. Dan sebenarnya itu sudah dekat dengan harga flagshipnya Samsung Galaxy S series yang paling murah. Dimana dengan HP-HP tersebut Anda selain punya experience yang bisa dibilang nggak kalah bagus meskipun nggak stok Android, tapi juga Anda punya garansi yang resmi di Indonesia. Oke, demikian aja review singkat saya soal Google Pixel 6a. Apakah Anda tertarik untuk beli HP ini kalau Anda itu ada kesempatan untuk jalan-jalan ke Jepang atau ke negara-negara lain yang menjual Google Pixel 6a? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.